penegak hukum yang punya kemampuan dan kecerdasan serta integritas, dia akan selalu mampu melacak jejak kejahatan itu, karena kejahatan acap kali meninggalkan jejak. Ya. Berantas korupsi itu bukan menangkap maling ayam. Yang ditangkap itu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kekuatan, orang punya kekuatan finansial, orang punya kekuatan jabatan dan lain-lain. Jadi mereka punya peluang untuk menyerang balik, dan itu sudah banyak terjadi. Dan dampaknya pun kita sering lihat di media kan. Saya juga beberapa kali mengalami, Pak BW juga pernah. Kalau hanya untuk mengibuli. Kita bisa berharap gak sih gitu sama kepemimpinan nasional gitu, rotasi kepemimpinan nasional gitu, bisa memperkuat KPK kembali? Itu gimana tuh? Saya juga Pak BW. Pak BW boleh. Pimpinan KPK. Kalau menurut saya KPK tidak melemah, dia dilemahkan, ada beda. Kalau Betul. melemah itu pasif gitu, Ya, dilemahkan itu ada upaya yang mencoba menghancurkan dia. Walaupun sekarang jadi lemah kan. Iya. Gini, kalau saya disuruh mengatakan dalam situasi seperti ini apakah akan tetap ada optimisme? Pilihan kita cuma satu, membangun optimisme. Emang ketika dijajah Jepang maupun Belanda ratusan tahun itu kita meninggalkan optimisme? No. Emang di zaman Orde Baru yang luar biasa itu kita meninggalkan optimisme? Enggak. Optimisme harus tetap ditumbuhkan dan disemai serta disuburkan dalam situasi apapun. Ya. Karena hanya optimisme yang bisa membangun harapan. Jadi kalau kamu tidak optimis, bagaimana kau bisa membangun harapan? Apalagi membangun kedahsyatan, tidak akan mungkin. Jadi syaratnya memang harus optimis. Tapi kemudian bagaimana caranya untuk tetap membangun dan menjaga optimisme? Itu mungkin pertanyaan dasar. Iya. Yang pertama, di dalam pasal 1 Undang-Undang KPK itu disebutin pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara penindakan, pencegahan, dan pelibatan partisipasi publik. Jadi partisipasi publik menjadi bagian penting dalam proses pemberantasan korupsi. Iya. Dan ini diatur juga di dalam salah satu pasal di Undang-Undang KPK mengenai cara partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Dan bahkan ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Dan bahkan dalam peraturan pemerintah dikatakan orang bisa mendapatkan reward kalau dia ikut dan terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi secara hukum, pelibatan partisipasi publik itu sudah diakomodasi, ada legalitasnya. Yang ketiga, dalam sejarah pergerakan pemberantasan korupsi, tidak pernah ada pemberantasan korupsi yang berhasil tanpa melibatkan peran strategis dari partisipasi publik. Nggak ada. Kita punya berapa banyak lembaga Retul, lembaga Komisi 4, lembaga Operasi Budi, banyak sekali selain yang KPK. Semuanya gagal. Bahkan mati sebelum berkembang dan dihancurkan. Kenapa? Semuanya itu kertas. Ada pemimpin-pemimpinnya, padahal pemimpinnya keren-keren dulu. Ada Nasution, ada Limena, macam-macam. Tapi pemimpin ini tidak dibangun infrastruktur dasarnya. Gimana mau ngerjain barang itu? Dan tidak ada pelibatan partisipasi publik. Lagi-lagi itu pemberantasan korupsi akan mati di tempat ketika partisipasi publik tidak jadikan bagian penting dalam proses pemberantasan itu. KPK di dalam masa jayanya, bukan yang sekarang ini ya, itu membuktikan dia mampu melakukan penegakan hukum secara maksimal, secara penuh, karena ada dukungan dari publik. Di mana keterlibatan partisipasi publik itu disadari oleh benar-benar oleh KPK, dan dia kemudian bergandengan tangan untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Itu Kira-kira. kunci partisipasi publik tuh ya. Partisipasi publik. Iya, sangat penting. Iya sih. Kalau mau ditambah satu lagi sebenarnya kecanggihan modus operandi kejahatan itu terus berkembang dan semakin kompleks. Tidak ada pilihan bagi teman-teman di KPK untuk terus-menerus meningkatkan kompetensinya, Iya. tapi harus berbasis integritas. Tanpa kompetensi tanpa integritas itu, waduh, bisa kacau itu. Jadi modus operandi berkembang, infrastruktur kita harus berkembang, tapi juga kompetensi kita harus terus-menerus ditingkatkan. Karena kejahatan selalu selangkah lebih di depan ketimbang kemampuan penegak hukum. Tapi penegak hukum yang punya kemampuan dan kecerdasan serta integritas, dia akan selalu mampu melacak jejak kejahatan itu, karena kejahatan acap kali meninggalkan jejak. Iya. Wah, iya keren tuh. Keren. Oh ini dulu ini yang Iya, Novel, Pak PW ahlinya. Ini presiden itu punya dampak signifikan gak sih dalam Silakan, memberantas Oh, korupsi? betul. Gimana nih? Presiden itu adalah yang paling bertanggung jawab dalam rangka memberantas korupsi. Kenapa? Memberantas korupsi kalau hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga, kita harus tahu lembaga itu harusnya bertindak untuk kepentingan negara, dan pemimpin negara adalah presiden. Maka kalau tidak mendapatkan dukungan dari eksekutif maupun legislatif, atau kurang ada political will, maka hampir mustahil memberantas korupsi itu bisa dilakukan. Berantas korupsi itu bukan menangkap maling ayam. Yang ditangkap itu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kekuatan, orang punya kekuatan finansial, orang punya kekuatan jabatan dan lain-lain. Jadi mereka punya peluang untuk menyerang balik, dan itu sudah banyak terjadi. Dan dampaknya pun kita sering lihat di media kan. Saya juga beberapa kali mengalami, Pak BW juga pernah, lebih sering lagi mungkin. Dan dan itu semua kita bisa lihat sebagai pembelajaran bahwa apakah presiden itu sangat berpengaruh? Sangat. Kalau perintah itu langsung dari presiden memimpin sendiri memberantas korupsi, pasti akan bisa terjadi upaya memberantas korupsi yang efektif dan luar biasa. Dan kalau kita lihat sebaliknya, kalau praktek korupsinya banyak, itu pemerintah juga dirugikan, karena apapun program pemerintah tidak akan bisa berjalan kalau korupsinya di mana-mana. Sebetulnya itu suatu hal yang logikanya harus dipilih, walaupun tentunya kita pahamlah beberapa kekuatan oligarki besar pasti akan mempersoalkan itu kalau ada upaya memberantas korupsi yang dilakukan dengan tuntas. Tapi apapun itu, kita sebagai masyarakat tentunya harus mendorong, mengkritisi, dan mau berbicara, mau menyampaikan ke publik begini, dengan cara diantaranya dengan cara begini, dengan cara mau bikin tulisan, riset dan lain-lain, yang mendorong pemerintah untuk harus mau, dalam hal ini presiden ya, untuk harus mau menyelenggarakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tuntas, dan itu tentunya akan berdampak agar negara kita menjadi lebih baik, dan itu harus dilakukan. Yang mengerikan kan kalau kalau pelaku kejahatan korupsi itu adalah orang di sekeliling presiden. Iya. Makanya kemudian ada metodologi pemberantasan, salah satunya itu menyebutkan tone from the top. Tone from the top itu adalah kalau pimpinan tertinggi sebuah kekuasaan tak bisa menjelaskan dan tak ditangkap signalnya serius memberantas korupsi, Iya. maka pemberantasan korupsi itu akan hilang. Jadi posisi presiden sangat strategik sekali. Apalagi dalam banyak kejadian the ruling party atau bagian dari the ruling party, dialah para pelaku kejahatan. Iya. Menarik nih. Nah ini ada kaitannya juga sama itu sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya nih. 2003 kan yang menjabat presiden itu Megawati ya. Dan ya beliau mengeluh lah gitu bahwa KPK ini nggak efektif lah gitu. Ngeluhnya sekarang apa 2003? 2003 waktu 2003. Ngeluhnya 2003 ya.
ngeluhnya 2023. Ya 2023, sorry. Ngeluhnya sekarang ya. Ya, ya. Itu 2023. Setelah 20 tahun ya. Setelah 20 tahun. Nah, minta dibubarin itulah. Ya. Itu gimana menurut? Ya, kalau saya sih begini ya. Apa yang disampaikan Ibu Mega itu pada dasarnya baik. Karena mengeluhkan memberantas korupsi tidak berjalan efektif. Tapi ketika Ibu Mega menyampaikan bahwa KPK itu dibubarkan, beliau konflik of interest. Kenapa? Karena ada kasus-kasus besar yang orang-orang di bawah beliau yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi saya melihatnya konflik of interest. Dan tentunya kita suka dengan hal-hal yang kritis. Tapi tentunya kritis yang berbasis dari riset, berbasis dari fakta. Kalau hanya penyampaian begitu saja, kita perlu periksa lagi, kurang lebih begitu. Dan pada dasarnya, saya bukan sedang membela KPK, tapi apapun kebijakan pemerintah terkait dengan lembaga termasuk KPK, asal pemberantasan korupsinya betul-betul dilaksanakan. Mau KPK dibubarkan, mau tidak, pemberantasan korupsi dilaksanakan. Contohnya, KPK-nya lemah, nggak bisa berantas korupsi yang efektif. Ya udah, kuatkan. Ya. Oh, KPK-nya dibubarkan aja karena pilihan politiknya seperti itu. Ya udah, berantas korupsi mau pakai apa? Bangun yang benar. Kayak gitu lah kurang lebih. Kita bukan bicara soal bubarkan apa tidak bubarkan, tapi bicara memberantas korupsinya selenggarakan dengan baik dan benar. Itu poinnya. Coba kalau ada tambahan lagi nggak, Pak? Tambahan. Terlalu simplistis sih sebenarnya membubarkan atau tidak membubarkan. Pertanyaannya kan bagaimana cara memberantas korupsi? Jelasin itu dulu baru kemudian bisa ngomong perlu dibubarin atau tidak. Betul. Selama dia tidak mampu menjelaskan premisnya, dia nggak bisa ngambil kesimpulan. Itu terlalu melompat, jumping conclusion. Kalau anak mahasiswa bilang gitu, anak muda bilang lu kesimpulannya loncat lu. Loncat nih. Ya sama pikiran gini kan, kayak negara ini gak beres ya, bubarin aja negara. Agak kayak gitu juga ya. Iya. Pengelolaan negaranya yang perlu di Pemerintahan gak beres, kita bubarin ini pemerintahan. apa iya begitu? Partai penyumbang terbesar dari kebrengsekan, bubarin aja partai kan kayak gitu juga. Gitu. Iya. Nah ini pertanyaannya nih, agak seru nih. Apakah memang ada tebang pilih gak sih gitu berdasarkan pertimbangan politis gitu dalam upaya memberantas korupsi? Kalau saya begini ya, memberantas korupsi itu tuntas saja sudah bagus. Tuntas saja. Seandainya kemarin kasus BTS gitu ya, disebut bahwa menterinya dari Nasdem, ya, mau dari partai apapun, asal faktanya benar dan penanganannya tuntas, gitu ya. Kalau kemudian sudah mungkin tadi yang disampaikan adalah tebang pilih atau digunakan sebagai alat politik, penanganannya nggak tuntas, pihak-pihak yang terkait lainnya nggak ditangani, yaitu bukan berantas korupsi namanya main-main, gitulah kurang lebih. Di tahun politik itu ada yang namanya korupsi politik. Dalam korupsi politik, salah satu jenisnya adalah politisasi kasus-kasus korupsi, dan itu berdekatan dengan isu kriminalisasi. Nah, untuk tidak dikualifikasi sebagai politisasi dan kriminalisasi, maka metode pemeriksaannya seperti yang Mas Novel bilang, harus tuntas. Nah, dalam pandangan kami ketika memeriksa kasus BTS itu, ada pihak-pihak yang terlibat dan mendapatkan keuntungan yang besar dari proses korupsi itu. Tetapi kemudian di dalam dakwaan atas kasus korupsi itu, nama itu tak tersebut. Padahal dia menerima bagian terbesar. Dan dengan begitu kemudian orang berspekulasi kan, ini kasus ini ingin menutup kasus korupsi atau bongkar kasus korupsi. Iya. Dan ini apakah bukan bagian dari permainan saling mengunci dengan menggunakan isu kriminalisasi, dan penegakan hukum dipakai sebagai instrumen untuk membungkam atau menutup kasus-kasus yang lain dan menghajar kasus yang lain. Pemerintah ini seringkali kan memamerkan keberhasilan KPK melakukan OTT sebagai kemajuan upaya pemberantasan korupsi. Apakah peningkatan jumlah kasus OTT benar-benar merupakan hal yang pantas disyukuri? Gini, kalau saya melihatnya sebaliknya, pemerintah juga justru banyak menyampaikan bahwa
jangan banyak OTT, itu nggak pernah membanggakan loh kalau saya lihat. Malah menyampaikan pencegahan saja katanya. Padahal kalau bicara soal pencegahan, tidak mungkin pencegahan korupsi itu berdiri sendiri. Orang dicegah ketika dia tahu dia bisa berbuat korupsi dan dapat duit, walaupun duitnya duit hasil kejahatan ya. Itu kemudian dia tetap akan berani berbuat dan ngakalin segala cara sistem yang dibuat diakalin. Karena tadi yang Pak Habibie sampaikan, sistem integritas orang yang bermasalah, ya korupsi dibuat dengan cara-cara apapun. Dan itu banyak terjadi, contohnya kalau kita lihat pengadaan yang e-procurement ya, pengadaan barang dan jasa yang sudah tanpa bertemu dengan orang, ternyata kan bisa diakalin kan. Artinya bicara terkait dengan statement pemerintah, saya bukan mendengarnya nggak begitu. Tapi justru sebaliknya, saya mendorong dan berharap OTT itu banyak dilakukan. Tapi OTT juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan dan upaya pendidikan atau peran serta masyarakat. Itu harus dilakukan, tapi harus bersama-sama. OTT itu kenapa penting? Karena OTT itu adalah upaya untuk mencegah kejahatan korupsi secara langsung. Karena ketika dia di OTT, orang ini mau menggunakan uang negara buat nggak benar, udah ketangkap duluan, jadi berhenti. Kan negara untung dari situ. Yang kedua, praktek korupsi, OTT itu dari praktek korupsi, itu bisa mengungkap dengan bukti yang genuine, yang asli. Belum ada upaya apapun, ditangkap bukti-buktinya jelas, dia nggak bisa ngelak lagi itu. Dan dengan OTT biasanya akan bisa mengungkap kasus-kasus besar. Itu OTT itu bagus. Lalu apa agenda strategis pemberantasan korupsi yang harus menjadi prioritas saat ini? Ya, kalau saya duluan Pak Bibi ya. Silakan. Gini, kalau apa agenda yang terbaik? Agenda yang terbaik adalah mendorong pemerintah menyelenggarakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Ya semuanya, mulai dari menyelenggarakan, membentuk organisasinya, memberikan kewenangan semestinya, meletakkan orang berintegritas, komitmen yang sungguh-sungguh untuk memberikan perintah bahwa korupsi diberantas. Siapapun yang berbuat, berikan sanksi dan sikapnya tegas. Kalau itu belum terjadi, marilah kita sama-sama melakukan itu, mendorong pemerintah atau mengkritisi pemerintah agar melakukan itu, gitu. Mumpung sekarang tahun politik, nah mereka harus berani menunjukkan komitmen, kesungguhannya untuk betul-betul berantas korupsi. Jangan cuma diam-diam saja. Udah ada KPK kok, udah ada apa, nggak bisa begitu. Dan kalau ditanya dari mana memulai berantas korupsi, kalau bagi saya ada dua sektor penting. Yang pertama sektor politik, praktek korupsi di dunia politik. Yang kedua adalah praktek korupsi di penegak hukum. Dan itu yang paling penting. Yang setelah itu maka yang lain-lainnya berantas dengan tuntas dan objektif apa adanya. Pak BW mau nambahin apa? Satu, pemberantasan korupsi harus terintegrasi semua. Ya penindakan, yang pencegahan, yang pendidikan masyarakat. Advocacy, campaign itu harus terintegrasi dan dipimpin oleh orang yang punya integritas. Integrasi dan integritas jadi sesuatu. Terus yang kedua, kita mulai berani membuat klaster mana yang menjadi prioritas, karena KPK itu terbatas jumlahnya, jadi dia harus membuat prioritas. Prioritas itu misalnya pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah di titik itulah korupsi, misalnya kita lihat pendidikan, kesehatan, di infrastruktur dasar, macam-macam kayak gitu. Jadi kasih prioritas. Terus ketiga, harus dibangun sistem pencegahannya. Misalnya gini, ada satu ini ya Mas, illicit enrichment. Orang yang tiba-tiba punya kekayaan besar, gede, tapi kemudian tak mampu dia menjelaskan asal-usul kekayaannya. Terus mau diapain? Itu ada di dalam salah satu UN konvensi UNCIC Conventions on Anti-Corruption. Itu ada pasalnya dan kita sudah meratifikasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Cuman pertanyaan dasarnya adalah ini kan perlu prasyarat kalau mau menegakkan illicit enrichment itu, penerapan pasal itu. Satu, kita harus tahu basis kekayaannya dia itu, informasinya ada, dan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara itu tidak cukup menjelaskan asal usul kekayaan. Dan kalau lu merampas tiba-tiba orang lain, terus rampas basisnya apa gitu kan bisa jelas.
kedua, saya selalu ngomong single identity number. Hari ini identitas kita tuh tak terintegrasi. Ada KTP, ada SIM, ada paspor, ada sertifikat, ada kartu air, ada kartu listrik, macam-macam banget itu. Kalau itu terintegrasi, maka yang tadi saya bilang illicit enrichment itu gampang sekali kontrolnya. Lo punya uang berapa sebagai penghasilan, lo punya pengeluaran berapa, kenapa kekayaan lo segitu? Iya. Kalau ada gap antara kekayaan, penghasilan, dan pengeluaran, maka kemudian pakai sistem yang ini ya, perampasan aset tanpa melalui melalui proses pidana. Nah kalau itu bisa ditarik cepat, maka itu selesai. Nah kalau ini dikasih kerangka teori, kalau sanksi terhadap kejahatan jauh lebih besar ketimbang kesempatan untuk menikmati hasil kejahatan, maka korupsi bisa diturunkan. Dan salah satu caranya dalam strategi ini itu yang disebut dengan social cost of corruption. Bikin miskin tuh para koruptor. Para perampok dan perompak itu harus mampu dibikin miskin. Dan dikenakan social sanction, sanksi sosial yang membuat dia malu bertubi-tubi. Malu tanpa jeda. Ah, itu baru selesai. Keren. Dibully habis-habisan ya, terus ya. Lu bully lu melanggar HAM lu, melanggar HAM. Jadi gini, korupsi itu jelas merugikan kita semua. Dan kalau praktek korupsi itu kemudian dibiarkan, semakin lama orang semakin berani berbuat korupsi. Dampaknya semakin berat pula untuk kita. Maka bagi kita sebagai masyarakat, jangan diam. Kita harus berani bersuara, berani kritis, dan terus menyuarakan untuk memaksa negara menyelenggarakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh, konsisten, dan tuntas. Jangan biarkan kemudian negara justru permisif dengan praktek-praktek korupsi dan sedikit demi sedikit, bukan sedikit, banyak demi banyak gitu ya. Kita terus dirugikan dan dampak ini nggak cuma untuk kita, tapi juga akan terjadi kepada anak keturunan kita. Dan semoga dengan kita berani kritis, berani terus bersuara, dan memaksa negara untuk memberantas korupsi, maka ke depan negara kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Dampak korupsi itu dahsyat. Dia tak sekedar merugikan keuangan negara, dia bisa menghancurkan kepercayaan publik pada kekuasaan. Dia bisa menghancurkan sistem ekologi, dan dia juga bisa menghancurkan sistem kekuasaan. Jadi bodoh sekali kita, dungu tak bertepi kalau kita tak melakukan perlawanan terhadap korupsi yang begitu dahsyat itu. Jadi lawan adalah salah satu kunci untuk memenangkan pertarungan menghadapi korupsi. Terima kasih Bang Nopel, Pak BW. Lawan nih intinya ya. Oke, kawan-kawan, kita tutup sesi podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.